Menjelang Ramadan 1444 Hijriah, stok beras di sejumlah pasar di Tulang Bawang mulai menipis. Kondisi tersebut menyebabkan para pedagang kewalahan memenuhi permintaan konsumen. Menipisnya stok beras ini terpantau saat penjabat atau PJ Bupati Tulang Bawang, Kudrotul Ikhwan, melakukan sidak harga bahan pokok di Pasar Unit 2 Banjar Agung Kamis pagi. Pada sidak ini, petugas mendapati data pasokan beras dari Bulog kepada pedagang pasar berkurang drastis sejak sekitar 2 pekan lalu. Stok beras Bulog itu diklaim akan dipergunakan pada operasi pasar murah untuk mengatasi kenaikan harga beras di pasar menjelang Ramadan. Langkah yang cukup efektif dalam pengendalian penurunan harga itu adalah penetrasi ke sasaran langsung. Maka Bulog sekarang ini sedang melakukan pasar ke beberapa kecamatan dan desa. Dan itu yang cukup berpengaruh. Sementara itu ini nanti kita lakukan evaluasi secara periode. Dampak menipisnya stok harga beras naik. Harga beras kualitas biasa kini tembus di atas Rp10.000 per kilogram. Padahal pada awal bulan lalu masih di kisaran Rp9.000 per kilogram. Per kilo kalau beras yang biasa 10.300 ada, 10.700 ada, tergantung kualitas dan jenis padinya. Harapannya untuk pemerintah, stok Bulog itu sudah bisa diedarkan ke pasaran karena nggak semua masyarakat mampu ke Indomaret atau supermarket. Dan biasanya kalau untuk kalangan itu kan menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Jadi menurut saya sasaran itu kurang tepat. Menipisnya stok beras di Tulang Bawang juga terjadi pada akhir tahun 2022 lalu. Stok beras di Bulog Pagar Dewa nyaris habis. Bulog akhirnya mengimpor beras dari Thailand lebih dari 500 ton. Impor beras dilakukan karena Bulog kesulitan mendapatkan beras dari petani akibat banyak petani gagal panen dampak cuaca buruk. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Satgas Pangan melakukan sidak harga bahan pokok di sejumlah pasar Bandar Lampung Kamis siang. Hasil sidak itu menyatakan bahwa stok bahan pokok mencukupi hingga Lebaran mendatang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung, IKD Sumarta, mengatakan stok bahan pokok selama Ramadan surplus. Meski demikian, harga beberapa bahan pokok naik seperti beras, telur, daging ayam, dan sejumlah bumbu dapur. Tim Satgas Pangan Bandar Lampung akan meningkatkan pengawasan harga bahan pokok di pasar selama Ramadan hingga Lebaran mendatang. Ini bertujuan untuk mencegah spekulan berulah mencari keuntungan besar dari surplusnya bahan pokok. Sasarannya ya paling ya pasar-pasar sentral kan, pasar tradisional seperti Tamin, Pasar Tugu. Karena memang sifatnya kita kan pengawasan dan pembinaan. Kalau penindakan ya bukan ya Pak? Bukan penindakan. Kalau penindakan kita pasti serahkan ke polisi ya. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung, stok beras saat ini lebih dari 1.000 ton, daging ayam 70 ton, telur ayam lebih dari 100 ton, cabai merah 34 ton, bawang putih 23 ton, minyak goreng 160 ton, dan daging sapi 24 ton. Stok bahan pangan itu diklaim mencukupi kebutuhan warga Bandar Lampung hingga Lebaran mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Di atas gunung. Sudah sepekan jalan desa Sidomulyo, Kecamatan Pagar Dewa, Lampung Barat putus akibat tertimbun longsor. Hingga Kamis siang, jalan belum bisa dilewati seluruh kendaraan. Satu unit alat berat jenis ekskavator dikerahkan ke lokasi dan masih terus bekerja membuka jalan yang tertimbun longsor. Material longsor disingkirkan ke sisi jalan. Menurut petugas, penanganan jalan putus kerap dihentikan sebab intensitas hujan di desa ini tinggi. Saat hujan, aktivitas alat berat dihentikan karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Dan hari ini alhamdulillah sudah ada eskavator untuk membantu kami dalam
membuka akses jalan poros utama ini ke talang 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nanti rencananya sampai beres alat berat ini akan diperbantukan. Alhamdulillah untuk distribusi logistik baik makanan, obat-obatan juga masih mencukupi pada hari keempat ini. Petugas BPBD polisi dan tentara masih siaga di Desa Sidomulyo, Lampung Barat. Selain membuka jalan yang tertimbun longsor, petugas juga menghibur anak-anak supaya tidak bosan, sebab sudah hampir sepekan mereka tidak bisa keluar dari desa mereka. Longsor di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagardewa, Lampung Barat, memutuskan jembatan dan jalan. 17 rumah rusak tertimbun longsor. Mereka kemudian dievakuasi ke desa lain. Sebagian warga yang rumahnya tidak terdampak longsor menolak dievakuasi petugas. Mereka memilih bertahan di desanya. Longsor di Lampung Barat tidak merenggut korban jiwa. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Bandar Lampung bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya sukses melakukan operasi pemisahan bayi perempuan kembar siam usia 13 bulan. Operasi melibatkan 70 dokter dan digelar di ruang operasi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk pada Rabu pagi. Bayi kembar siam itu bernama Afifah dan Aliyah, putri pasangan Muslim 33 tahun dan Mutiani 33 tahun, warga Karangsari, Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara. Ketua Tim Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Lampung, Dr. Billy Rosan mengatakan operasi pemisahan bayi kembar siam itu membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Hal yang paling beresiko saat mengoperasi bayi kembar siam adalah memisahkan hati kedua bayi yang menyatu, sebab banyak pembuluh darah dan berisiko pendarahan karena berkaitan dengan organ lainnya. Bayi sudah terbelah dua, terbagi dua, kita lakukan penutupan dinding dada dan dinding perut, ya, itu di dua kamar operasi jadi terpisah. Ya, masing-masing kita lakukan dengan penutupan itu, kemudian memakan waktu kira-kira hampir 2 jam. Jadi total mungkin mulai dengan pengirisan kulit sampai itu penutupan dinding dada dan dinding perut, dia berkisar 4-5 jam. Setelah dioperasi, kesehatan kedua bayi kembar siam membaik. Kedua bayi itu kini masih dalam perawatan intensif tim medis di ruangan khusus. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.